Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedikit terganggu kesehatannya, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan keluarga kita di rumah pun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini saya ingin mengangkat tema baru. Pengajian 2 bulan yang lalu, 2 kali pertemuan maksudnya, kita sudah membahas terkait dengan anak dalam Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, tema yang disampaikan dalam setiap pengajian itu diingat. Selain diingat Bapak Ibu, diamalkan. Sebab kenapa Bapak Ibu, yang paling penting dari apa yang kita simak, apa yang kita dengar itu adalah pengamalan. Itu yang paling penting. Jangan kita belajar terkait dengan salat sunnah umpamanya, tapi tidak kita amalkan. Kata sahabat Bapak Ibu, kami dulu di zaman Nabi, tidak kami pindah dari satu masalah, dari satu tema, kecuali kami amalkan. Setelah kami amalkan, baru pindah tema yang lain. Kenapa? Karena pengamalan itu yang paling penting. Pengamalan itu yang paling penting. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ulama itu jangan Bapak Ibu sangka tidak ada beban. Orang berilmu itu ada beban. Bebannya apa Bapak sekalian? Pengamalan. Itu bebannya Bapak sekalian. Kayak saya nih, mohon maaf Bapak sekalian. Ketika saya bicara tentang tema yang saya angkat, setelah pulang ke rumah itu saya beban Pak. Saya ini mengamal enggak apa yang saya sampaikan. Betul Pak. Kenapa jangan sampai kita termasuk dalam ayat Allah, dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya kata Allah, apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan, kamu sendiri tidak mengamalkan. Betul itu Pak. Beban Bapak sekalian. Ya minimal kita amalkan apa yang kita katakan. Nah, termasuk Bapak Ibu yang hadir di majelis taklim ini, ya kita berusahalah untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu. Dan Allah tidak memaksakan kepada hambanya itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, fattaqullah mastata'tum. Ini kata Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, beribadalah kamu kepada Allah, mastata'tum, semampu kamu. Tuh, subhanallah, luar biasa rahman rahimnya Allah itu kepada manusia, hambanya luar biasa sekalian. Bertakwalah kamu, ibadahlah kamu kepadaku, kata Allah, mastata'tum, semampu kamu. Kalau kita sehat, kuat salat tahajud sempurna 11 rakaat dengan witir, lakukan. Enggak kuat, agak meriang-riang umpamanya, sekuat kita Bapak sekalian 3 rakaat. Enggak kuat juga Bapak sekalian 1 rakaat. Nah, kenapa? Tadi mastata'tum, semampu kita. Nah, ini yang paling penting Bapak sekalian dari apa yang kita terima, kita dengarkan dari siapapun pengajiannya.
dari siapapun pengajian atau ilmu yang kita terima. Jadi tema yang kita bahas pada pagi hari ini Bapak sekalian, ini penting Bapak sekalian. Terkait dengan apa Bapak Ibu? Terkait dengan doa. Kenapa Bapak sekalian? Karena doa itu adalah amalan, aktivitas yang setiap saat kita lakukan. Setiap saat kita lakukan, Pak. Dan bahkan kata Nabi di dalam hadis, nanti akan kita singgung Bapak sekalian. Apa kata Nabi sekalian? Ad-doa mukhul ibadah. Ini kata Nabi. Doa itu adalah inti dari semua ibadah. Itu doa apa? Karena doa itu adalah inti dari semua ibadah, otaknya ibadah, tentunya berdoa itu harus disertai dengan ilmu. Makanya kalau doa kita selama ini mungkin Bapak sekalian belum terkabulkan, mungkin karena kurangnya ilmu kita. Kurangnya ilmu kita. Kenapa? Karena doa ini ibadah. Ibadah itu ada tata caranya, ada syariatnya. Tidak bisa semaunya kita. Maka saya baca kemarin tuh, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, Mau'izatul Mu'minin ibu sekalian, dibahas khusus tentang doa. Karena Bapak sekalian, karena aktivitas kita ini tidak terlepas dari doa. Dalam segala hal. Dalam segala hal, Pak. Kita makan, doa. Betul nggak, Pak? Kita mau tidur, doa. Bapak Ibu masuk masjid, doa. Semuanya doa, Pak. Semuanya doa. Nah, kayak Bapak Ibu ini. Masuk di sini, duduk. Jangankan Bapak Ibu mendengar pengajian. Diam aja Bapak sekalian. Diam aja. Itu bernilai pahala. Makanya Nabi mengajarkan ketika kita duduk di masjid itu niat. Nawaitul i'tikaf fil masjid billahi ta'ala. Sengaja aku duduk di masjid niat karena Allah. Diam aja Pak. Udah sendiri ibadah itu. Diam di masjid itu i'tikaf. Diam di masjid itu artinya i'tikaf. Nah supaya sempurna Bapak sekalian, sebelum kita duduk di masjid, ini biasakan Bapak sekalian. Sebelum kita duduk di masjid, kita salat 2 rakaat terlebih dahulu. Apa namanya salatnya Bapak Ibu? Tahiyatil masjid. Tahiyat itu artinya penghormatan, Pak. Tahiyatan thayyibah. Tahiyat itu artinya penghormatan. Karena masjid ini tempat yang mulia, tempat yang agung. Rasulullah bersabda, afdalul buqa idallah masajiduhum. Ini kata Allah. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung, tempat yang paling suci di muka bumi ini kata Allah adalah, kata Nabi adalah masjid. Walaupun Bapak punya rumah mewah, megah, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan keagungan masjid. Sebelum duduk di masjid, laksanakan salat tahiyatil masjid. Tahiyat artinya penghormatan, mengagungkan masjid. Sebab kata Nabi, la tajlisu qabla an tusalliya rak'atain. Jangan kamu duduk berdiam di masjid sebelum salat sunnah 2 rakaat. Namanya sunat tahiyatil masjid. Nah, sunat tahiyatil masjid ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lakukan bertepatan dengan ibadah salat yang lain, umpamanya nih Bapak sekalian, Bapak Ibu terlambat akan melaksanakan salat subuh. Tiba-tiba imamnya sudah di depan, salat subuh sudah takbir. Bapak Ibu tidak usah sibuk dengan tahiyatul masjid, langsung saja ikut salat subuh. Dengan Bapak Ibu melaksanakan salat subuh itu, secara otomatis Bapak Ibu sudah ikut melaksanakan tahiyatul masjid. Nah, jangan Bapak Ibu orang udah salat subuh, sibuk tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sudah include dengan salat subuh. Atau Bapak Ibu mau ngantor, mampir dulu ke masjid, salat duha. Langsung aja salat duha.
Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu melaksanakan salat duha itu sudah masuk pelaksanaan salat tahiyatil masjid. Sama dengan Bapak Ibu ketika masuk Masjidil Haram, Bapak Ibu niat tawaf, baik tawaf haji, tawaf umrah, tawaf sunnah. Bapak Ibu tidak usah salat tahiyatul masjid, langsung tawaf. Kenapa? Karena tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu aslinya tawaf. Tapi kalau kita tidak niat tawaf, tidak niat mengelilingi Ka'bah, kita hanya niat diam aja di masjid, baca Quran di masjid, kita lakukan salat tahiyatul masjid. Nah, ini terkait dengan tahiyatul masjid, Bapak sekalian. Nah, karena doa ini, Bapak sekalian, adalah inti dalam ajaran agama, Bapak sekalian, maka perlu kita ilmunya. Kata Nabi tadi, ad-du'a mukhul ibadah. Otaknya ibadah itu doa. Kita ini berharga, mulia. Kenapa, Bapak sekalian? Karena ada otak kita, ada akal kita, Pak. Kalau kita nggak ada akal, Pak, kira-kira kita ini berharga nggak, Pak? Enggak, Pak. Sama dengan kambing, sapi. Jadi Allah muliakan manusia ini dengan apa? Dengan otak ini. Nah, karena doa itu adalah mukhul ibadah, Bapak sekalian, Imam Ghazali membahas khusus terkait dengan doa. Apalagi banyak pertanyaan, Ustaz, saya ini siang malam berdoa, tapi kok belum terkabulkan? Nah, nanti akan dibahas, Pak, akan dijawab oleh Imam Ghazali, Bapak sekalian. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kata Sayyidina Umar, Bapak Ibu, saya tidak terlalu memperdulikan doa saya dikabulkan, diijabah atau tidak. Ini kata Sayyidina Umar, Pak. Yang paling saya khawatirkan itu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi, khalifah, yang saya khawatir itu bukan masalah doa dikabulkan, tidak dikabulkan. Yang paling saya khawatir, kata Sayyidina Umar, Allah tidak memberikan hidayah kepadaku untuk berdoa kepada Allah. Coba, Pak. Segitunya Sayyidina Umar, Pak. Khawatir dia bukan doanya nggak terkabul. Khawatir dia Allah itu tidak memberikan hidayah kepada dia, tidak dibukakan hatinya untuk berdoa. Artinya apa, Pak? Orang yang tidak berdoa kepada Allah, apa teman sekalian? Seorang yang sombong. Makanya karena doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah, karena doa itu sebagai bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah, dan dia meyakini Allah itu maha segala-galanya. Itu makanya doa itu mukhul ibadah, Pak. Jadi ketika kita berdoa, kita tuh menghambakan, kita mengakui kalau kita ini lemah, kita mengakui kalau kita ini nggak mampu, kita mengakui kalau kita ini nggak kuat, kita mengakui kalau kita ini hamba sahaya, dan kita meyakini kalau Allah itu maha segala-galanya. Nah, pengakuan ini, Bapak sekalian, makanya Bapak Ibu, doa itu dinamakan dengan mukhul ibadah, inti dari segala ibadah. Salat saja, Bapak sekalian, ibadah yang paling mulia, paling banyak inti dari salat itu apa, Pak? Doa. Makanya salat itu dalam bahasa artinya permohonan, Pak. As-salah fil lughah ad-du'a. Nah, karena doa ini sangat penting, Bapak sekalian, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, Bapak sekalian, membahas khusus terkait dengan doa. Yang pertama, Imam Ghazali, Bapak sekalian, menampilkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan doa. Yang kedua, beliau menyampaikan hadis yang menjelaskan tentang pentingnya kemuliaan terkait dengan doa. Yang ketiga, nanti Bapak sekalian, Imam Ghazali juga menjelaskan di sini terkait dengan adab, etika dalam kita berdoa. Ini yang belum kita pahami betul, Bapak sekalian, yang penjelasan etika adab dalam berdoa itu. Jadi penting, Bapak sekalian, kita bahas, kita bicarakan
tema pada pagi hari ini. Insya Allah sekalian ini karena agak banyak, nanti kita beberapa kali pertemuan, tapi harus sabar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini Allah berfirman dalam Al-Quran terkait dengan doa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini ayat yang pertama Pak, terkait dengan doa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idza sa'alaka ibadi, apabila ya Muhammad hambaku bertanya kepadamu. Nah kita ini Pak, apabila hambaku kata Allah bertanya kepadamu, anni terkait denganku, terkait dengan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian dalam Al-Qur'an ini? Fa inni qarib. Jelaskan ya Muhammad ketika hambaku bertanya tentangku, berikan jawaban ya Muhammad, fa inni qarib. Aku itu kata Allah sangat dekat dengan hambaku. Coba Pak, kalau kita merasa kita sangat dekat dengan Allah Bapak sekalian, gimana perasaan kita Pak? Nyaman nggak Pak? Ibu bapak merasa dekat dengan Pak Gubernur, ini Pak Asisten ini kira-kira Pak, dekat dengan Bupati, dekat betul kita dengan pejabat. Kira-kira ketika bapak ibu minta, walillahil mathalul a'la Pak, walillahil mathalul a'la. Ketika kita minta, kira-kira bapak ibu yakin nggak dikabulkan? Kenapa? Karena merasa dekat. Tapi kalau kita jauh Pak, bukan hanya jauh Pak, bandel lagi kira-kira Pak, tiba-tiba minta, dikabulkan nggak Pak? Makanya kata Allah, fa inni qarib, sampaikan ya Muhammad, aku itu dekat dengan hambaku. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran Bapak sekalian, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, sangat dekatnya Allah itu kepada hambanya, lebih dekat dari urat nadi kita sekalipun. Coba. Makanya doa-doa orang yang dekat kepada Allah sangat diijabah Pak. Artinya Bapak sekalian, orang yang merasa dekat dengan Allah tidak mungkin dia berbuat yang tidak dibenarkan Allah. Itu konsekuensinya Pak, kalau kita merasa dekat dengan Allah. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Contoh Bapak sekalian. Sayyidina Umar Bapak sekalian, pernah suatu saat ketika beliau menjadi khalifah, beliau itu sering keluar dari kota Madinah itu, Mas Hadi, inspeksi Pak, inspeksi lah Pak Presiden ya, inspeksi. Inspeksi itu tujuannya apa? Bukan kampanye, bukan Pak, bukan tebar pesona, bukan. Sayyidina Umar merasa Bapak sekalian, bagaimana kepemimpinan beliau. Rakyatku ini susah apa enggak? Keliling dia. Ada enggak yang meratap? Ada enggak yang mengeluh? Tiba-tiba Sayyidina Umar Bapak sekalian bertemu dengan seorang anak muda, masih muda betul Bapak sekalian, sedang mengembalakan ratusan ekor domba. Banyak betul Pak, ratusan. Sayyidina Umar di siang hari Bapak sekalian di kota Madinah yang sangat panas terik, didatangin anak muda ini, dia rayu, dia bujuk. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai anak muda, saya sengaja datang dari kota Madinah. Di siang hari ini saya membawa makanan yang lezat, membawa minuman yang segar. Yuk kita makan bersama. Nah ini Pak, sahabat itu begitu Pak, kalau makan nggak sendiri dia, ngajak orang lain. Kalau kita kan nyumput kan Pak, apalagi makan enak, ya kan Pak? Sampai jemaah haji aja Bapak sekalian, jemaah haji aja karena sekamar berlapan bersembilan, sengaja makan suami istri di belakang pintu Pak.
ditutupin pakai koper biar nggak kelihatan orang. Kenapa nggak makan bersama kan Pak? Sayyidina Ali itu nggak makan kecuali ngajak orang Pak. Nah, kalau kita kan khawatir nggak kebagian kan Pak? Ya kan? Bahkan zaman sahabat itu Bapak sekalian, zaman sahabat itu dapat hadiah makanan enak, lezat, kepala kambing masih muda itu Pak. Ketika dia mau makan dia mikir, ya Allah, tetangga saya kayaknya nggak pernah makan enak kayak gini. Nggak jadi dia makan Pak, dikasih dengan tetangga. Sampai ke tetangganya, ketika tetangga ini mau makan, mikir juga, ya Allah, tetangga sebelah ini kayaknya nggak mungkin dia bisa makan kayak gini. Dikasih lagi Pak. Ketika dia mau makan, mikir lagi. Akhirnya kepala kambing ini balik lagi kepada yang pertama. Gimana era itu nggak era yang mulia Pak? Kalau era kata sekarang Pak, sikut sana, sikat sini kan Pak. Zaman dulu begitu Pak. Makanya masyarakat Madinah itu diabadikan sampai sekarang dikenal dengan kaum Ansar. Nah kita ini ada yang disebut kaum Ansar yang sangat peduli. Ini Bapak sekalian. Sayyidina Umar menawarkan makanan enak, minuman lezat dengan anak muda tadi Pak. Apa jawaban anak muda ini? Maaf Tuan, ini dia nggak tahu kalau ini khalifah Pak. Kalau kita kan pakaiannya beda kalau udah pejabat itu kan Pak. Nah, orang Arab tuh mirip-mirip Pak, jenggotnya mirip. Orang Arab kan mirip-mirip, bukan kayak kita Pak. Ya kan Bapak sekalian, maaf Tuan kata anak muda ini, saya tidak bisa menemani Tuan makan siang. Kenapa kata Sayyidina Umar, ini udah waktunya makan. Maaf Tuan, hari ini saya sedang melaksanakan puasa sunnah. Coba Pak. Sayyidina Umar tertegun. Kenapa? Karena di hadapan dia anak muda. Kata Khalifah Sayyidina Umar, wahai anak muda, Madinah ini hari ini, bulan ini panas betul. Bahkan dikenal Pak, panasnya Madinah itu ada sebutan Nabi Pak, samum. Siapa yang sabar atas samum Madinah, kata Nabi, Allah jamin surga. Karena panas betul Madinah itu Pak, beda dengan Mekah. Kalau musim panas, dingin, lebih dingin di Madinah itu. Kata Sayyidina Umar, Khalifah sekalian, wahai anak muda, di siang bolong ini, kok kamu sanggup berpuasa? Apalagi mengembalakan ratusan ekor domba, lari ke sana, kejar sana, kejar sana. Namanya domba kan Pak? Ini panas betul, kata Sayyidina Umar, kamu sanggup berpuasa? Apa jawaban anak muda ini, Bapak sekalian? Yang Sayyidina Umar sampai meneteskan air mata Pak. Tuan katanya, kenapa saya tidak sanggup berpuasa di panas cahaya matahari di Madinah? Api neraka itu Tuan jauh lebih panas dari panasnya kota Madinah. Sebab kata Nabi Bapak sekalian, orang yang berpuasa 1 hari saja Bapak sekalian itu Allah jauhkan ratusan meter dari api neraka. Makanya anak muda ini puasa. Nah kalau kita Pak puasa tunggu udah batuk-batuk kan Pak, baru kita puasa. Sayyidina Umar melanjutkan, wahai anak muda, kata dia, hari ini saya sengaja datang dari kota Madinah, ingin membeli satu aja kambing yang domba yang kau gembalakan ini. Kata anak muda yang mengembalakan kambing ini, Tuan maaf, kambing ini bukan milik saya. Saya ini hanya budak yang mengembalakan kambing. Tapi kambing ini milik majikan saya, tuan saya. Sayyidina Umar ingin merayu anak muda ini, ingin tahu sampai kemana rasa dekatnya dengan Allah. Ini intinya ini Bu. Rasa anak ini meyakini dekatnya dengan Allah. Kata anak muda ini, kambing ini walaupun banyak bukan milik saya, tapi saya hanya hamba sahaya mengembalakan kambing. Kata Sayyidina Umar, wahai anak muda, majikan kami itu berada di belakang gunung Madinah, jauh betul. Nggak mungkin dia ngelihat. Seandainya dia tahu pun pulang ke kandang nanti nggak mungkin dihitung satu persatu masuk kandang masuk. Nggak mungkin Kak, 1, 2 kan nggak mungkin kan Pak.
Kalau seandainya tahu pun, kata Sayyidina Umar, jawab aja, dimakan serigala satu. Nggak mungkin dia ngamuk. Ketika Sayyidina Umar merayu ingin menguji sampai kemana rasa ketaatan kepada Allah, kata anak muda ini, Tuan, betul majikan saya jauh berada di belakang gunung kota Madinah. Betul majikan saya tidak mendengar apa yang kita bisikan pada hari ini. Tapi yakinlah Tuan, ada yang lebih melihat, ada yang lebih mendengar. Siapa, kata Khalifah Sayyidina Umar? Anak muda ini mengangkat telunjuk ke langit. Allah. Inilah Bapak Ibu contoh seorang hamba merasa dekat dengan Allah. Makanya doa-doa mereka zaman dulu Pak sangat makbul. Nah, itu intinya Pak. Sangat makbul Pak. Ini maaf Bapak sekalian. Saya kan orang Semendok Pak. Semendok itu kan banyak sungai itu Pak. Kalau pulang dari kebun itu Pak, ini cerita 80-70 tahun yang lalu Pak, pulang dari kebun, air ngalir deras itu Pak. Kalau mau pulang kan susah Pak, masa nunggu sampai malam. Jadi mereka zaman dulu Pak sekalian, baca surat Fatihah aja Pak, tiba-tiba sudah bisa nyebrang. Mungkin zaman sekarang nggak logis mungkin Pak. Apa iya? Kenapa Bapak sekalian? Tadi Bapak sekalian, karena keyakinan kepada Allah itu luar biasa. Kalau kita sekarang Pak, banyak dikalahkan dengan hal-hal yang pemikiran kita. Makanya kata Allah dalam Al-Quran ini Bapak sekalian, jangan lupa tema kita masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentangku, kata Allah, fa inni qarib. Sampaikan ya Muhammad, jawab ya Muhammad, aku itu sangat dekat dengan hambaku. Kalau Allah dekat dengan hamba, kata Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian, ujibu da'watad da'i idza da'an. Konsekuensi Allah dekat dengan hamba, aku mengabulkan semua permintaan ketika hambaku bermohon kepadaku. Ini Bapak sekalian. Ayat yang pertama Bapak Ibu terkait dengan doa. Jadi ketika kita berdoa, kita yakini betul bahwa Allah itu sangat dekat dengan. Nah, kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, Pak, itu Bapak sekalian. Makanya Bapak Ibu, saya baca dalam buku di bab haji, jangan Bapak Ibu, tempat kita menghadap salat itu apa namanya Pak? Ka'bah, ya kan Pak? Nah, kenapa akan dinamakan Ka'bah Pak? Ada yang tahu nggak? Bu, kenapa dinamakan Ka'bah, Kak Misri? Ka'bah itu artinya Bapak sekalian persegi empat. Ini persegi empat nggak Pak? Nah, persegi empat kan Pak? Maka dinamakan Ka'bah. Ka'bah itu artinya persegi empat. Kalau dia bulat, mudawwar Pak. Nggak ada dibilang mau kemana? Mau ke mudawwar, kan enggak Pak? Ka'bah. Karena dia persegi empat, maka dinamakan Ka'bah. Setiap persegi empat ini kan ada pojoknya Pak. Makanya pojoknya ini Pak namanya beda-beda. Yang tempat Bapak Ibu niat, apa namanya Pak? Hajar Aswad. Ini tempat niat Pak. Yang di sebelah sini apa namanya Pak? Rukun Yamani. Kenapa dinamakan rukun Yamani? Rukun artinya pojok Pak. Rukun artinya pojok. Rukun Yamani kenapa sekarang? Karena dia mengarah ke Yaman. Di sini namanya rukun Syami. Kenapa? Karena dia mengarah ke Syam. Syam itu Suriah Pak. Yang di sebelah sini apa namanya Pak? Ayo, satu lagi. Apa minggu depan aja kita jawab? Hah? Rukun apa ini Pak? Hah? Rukun apa Pak? Nggak tahu kan Pak? Padahal umrah 20 kali. Rukun Iraki namanya. Rukun apa Pak? Iraki. Rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraki. Kenapa ngadap ke Irak, Baghdad situ? Ini namanya apa Ibu? Ka'bah. Ka'bah itu artinya apa Pak? Persegi empat. Selain Ka'bah Bapak Ibu sekalian, persegi empat ini dinamakan apa? Ayo, selain Ka'bah apa namanya? Baitullah. Nah, baru nggak kan Pak? Menghadap mana? Menghadap Baitullah. Oke Pak?
Oke, kita kaitkan dengan doa sekalian. Dengan Allah sangat dekat itu. Ini saya baca di buku, Pak. Selain namanya Ka'bah, apa namanya, Pak? Baitullah. Bait artinya apa, Pak? Rumah. Bait artinya rumah. Allah zat yang paling mulia. Jadi rumah persegi 4 ini Bapak sekalian disandarkan dengan zat yang mulia, disandarkan kepada Allah. Apa filosofinya Bapak sekalian? Ketika kita sudah sampai ke Mekah, artinya Bapak sekalian kata ulama, kita itu sudah sangat dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kita sudah sampai di rumahnya Allah. Tuh. Maka dinamakan dengan Baitullah. Oh, jadi Ka'bah dan juga Baitullah. Oke, itu ayat yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian. Yang kedua, ayatnya ada 4, ada 5 kalau nggak salah. Ya, Bapak sekalian. Yang kedua, apa kata Allah dalam Al-Quran terkait dengan doa Bapak sekalian? Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Nah, dia udah masuk ini, Pak. Jadi pertama tentang doa, bahwa kita yakinkan Allah itu dekat. Yang kedua, Pak, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'u rabbakum. Ini, Pak. Apa ti ud'u, Pak? Mintalah kamu, berdoalah kamu. Kemana kata Allah? Rabbakum, mintalah kepada Tuhanmu. Bapak. Artinya Bapak-Bapak sekalian, ketika kita ada permasalahan di dalam dunia ini, Pak, masalah dengan tetangga, masalah dalam keluarga, masalah bisnis, masalah anak, kemana kita mengadu? Pada Allah. Ingat ini, Pak. Kenapa? Karena fi'il yang digunakan Allah, kata kerja yang digunakan Allah dalam ayat ini, Bapak sekalian, ud'u, mintalah kepada Tuhanmu, kata Allah. Jadi kalau kita ada problema dalam kehidupan ini, kita minta selain kepada Allah, apa hukumnya, Pak? Dosa, syirik. Kenapa? Karena kita diwajibkan minta itu kepada Allah. Ini Bapak sekalian. Ibu-ibu nih, anak, mantu, punya masalah. Jangan sekali-kali ibu curhat dengan tetangga, kecuali memang tetangganya saleh-salehah. Kalau kita ada permasalahan dalam rumah tangga, curhat dengan tetangga. Kata ibu, kalau suami saya itu, ya Allah, pulang jam 12 malam. Kata ibu nih, ya kan, Pak? Apa kata tetangganya? Terus, ibu kalau suami pulang jam 12-an, ngapain ibu? Ya nunggulah, Bu, sampai jam 3. Ya Allah, kasihan, ibu ngantuk, bener. Jadi setiap malam, Bu. Ya setiap malam. Ya Allah, jahat bener ya suami ibu itu. Udah mulai nih, Pak. Ya kalau suami kayak gitu ngapain, Bu? Dipertahankan. Jadi gimana? Ya pisah aja lah. Nggak kayak suami saya kok, perhatian. Kenapa, Bapak sekalian? Karena salah tempat curhat. Apapun permasalahan Bapak sekalian ini, kata Allah dalam Al-Quran, ud'u rabbakum, mintalah kamu kepada Allah. Kita ini hidup di dunia, Pak. Tidak ada yang tidak ada masalah. Nabi saja orang yang paling mulia, yang paling agung, Pak, ada masalahnya. Bukan ada lagi, Pak, banyak masalahnya. Dakwah ke Taif, dilemparin tai unta, Pak. Nah kalau kita, Pak, dilemparin tai unta, kira-kira, Pak, seumur hidup nggak akan kita sapa lagi, kan, Pak? Jangankan tai unta, kira-kira kita nggak sopan aja, orang ngasih kue hanya tersinggungan kita, Pak. Betul nggak, Bu? Ini kata Allah dalam Al-Quran. Ud'u rabbakum. Ketika kamu ada permasalahan, kata Allah, ud'u, wajib Bapak sekalian kita mintanya itu kepada Allah. Oke? Paham nggak, Ibu? Kita minta kepada Allah. Apa kata Allah? Tadarru'an. Nih, ini penting ini, Pak. Ini penting supaya doa kita makbul. Ketika kamu minta kepadaku, kata Allah, tadarru'an. Apa itu tadarru', Pak? Tadarru' itu artinya merendahkan diri. Coba. Doa kita selama ini mungkin belum terkabul. Kenapa, Pak? Karena kita ketika berdoa tidak kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya, Pak. Makanya doa-doa orang fakir, orang miskin, orang susah itu sangat makbul, Pak. Kenapa? Karena mereka ketika minta itu, Pak, serius betul, orang susah.
Ini kata Allah, Bapak sekalian. Ud'u rabbakum tadarruan. Ini yang pertama. Jadi ketika kita minta kepada Allah, kita posisikan diri kita hina, kita hamba sahaya. Tadarru artinya apa? Bapak sekalian? Merendahkan diri. Nah, itu artinya apa? Satu, kita dapat ilmu, Pak. Selain merendahkan diri, Bapak sekalian, ketika kita berdoa itu apa kata Allah? Wa khufyah. Apa itu khufyah apa? Khufyah itu dikata khafa yakhufu khaufan, rasa takut. Kalau kita takut kepada Allah, pasti kita akan mengagungkan Allah. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Ud'u rabbakum, berdoalah kamu kepada Tuhanmu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khufyah, dan kita merasa takut kita pada Allah, takut kepada Allah. Gimana doa kita tidak makbul, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini Bapak sekalian sangat penting kita bahas. Kita dari ayat Al-Quran aja sudah kita pahami. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita meyakini Allah sangat dekat. Kalau Allah dekat dengan hambanya, doa kita yakin diijabah. Nanti akan dijelaskan Bapak sekalian, mungkin Bapak Ibu bertanya, nah ya kan? Terus yang kedua, kata Allah Bapak sekalian dalam ayat ini, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Nah, jadi kita merendahkan diri Bapak Ibu, dan kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup Bapak sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan satu saja Bapak Ibu. Yang pertama Bapak sekalian, kita ketika berdoa itu kita meyakini kalau kita dekat dengan Allah. Itu kan Pak? Boleh nggak kita karena kita merasa umpamanya kita banyak salah, banyak dosa, boleh nggak kita minta doakan dengan orang lain yang kita anggap orang itu mungkin lebih saleh, doanya lebih makbul, gitu kan Pak? Nah, yang pertama Bapak sekalian, kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu mir rahmatillah. Sebanyak apapun dosa kita Pak, sebanyak apapun kesalahan kita, kata Allah, janganlah kamu putus asa. Walaupun kita merasa berdosa Pak, kita nggak boleh putus asa. Ini kata Allah Pak, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah sekali-kali kamu itu putus asa dari kasih sayang Allah. Walaupun kita merasa berdosa Pak, tetap kita berdoa kepada Allah dengan diri kita sendiri. Apalagi Bapak mulai, ya Allah, dosa hamba banyak ya Allah. Kayaknya hamba ini mau berdoa malu ya Allah. Tapi dengan siapa lagi saya? Ada itu dalam muatan doa-doa. Doa apa? Sama siapa lagi aku berdoa ya Allah? Enggak ada lagi yang berdoa. Coba Pak. Jadi Allah itu sangat Rahman Rahim kepada kita. Jangan ketika kita merasa berdosa, ya Allah ngapain kita berdoa? Enggak, tetap Pak. Tetap kita berdoa kepada Allah. Apalagi kita mengakui Pak. Kalau kita banyak dosa, lebih bagus Bapak sekalian mengakui banyak dosa Pak dibandingkan kita mengakui sempurna. Ingat ini Pak. Kita ngomong alhamdulillah ya Allah, ini paling rajin ke masjid ini paling saleh. Lebih bagus kita mengakui banyak dosa Pak dibanding kita mengakui orang terbaik. Boleh nggak kita minta doa dengan orang lain yang kita anggap orang baik? Boleh Pak. Jangankan kita Pak, Nabi sendiri minta doa dengan para sahabat Nabi Pak. Nabi aja minta doa Pak dengan para sahabatnya. Ketika Sayyidina Umar pamitan Bapak sekalian, ketika Sayyidina Umar khalifah pamitan akan berangkat umrah ke Mekah, apa kata Nabi? Ya Umar, la tansana min du'aik, asyrikna fi du'aik. Ini kata Nabi. Umar, engkau akan menjadi tamu Allah. Nanti sampai di Mekah nanti jangan lupa doakan kami. Subhanallah. Nabi aja minta doa kepada Sayyidina Umar. Boleh nggak Bos sekalian? Sangat-sangat boleh Bos sekalian.
Karena kita nggak tahu doa mana yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terpenting tadi, jangan kita karena merasa banyak dosa, ya nggak usahlah saya berdoa. Tetap berdoa, karena rahmat Allah itu sangat luas. Kita dilarang berputus asa. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi Pak Haji? Singkat aja apa tadi? Yang kedua, pada saat kita berdoa. Kita dulukan yang mana? Ya, jadi ketika kita berdoa Bapak Ibu sekalian, kita dahulukan untuk diri kita. Makanya doanya Rabbighfirli. Itu yang pertama, Pak. Diri kita dulu kita Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, kesalahanku ya Allah. Rabbighfirli, baru wali walidai, ya. Baru kita doa-doa yang lain, Bapak sekalian. Doa kita luar biasa Pak, wal muslimina wal muslimat. Itulah orang Islam itu Pak. Doanya aja dimasukkan muslimin muslimat. Jangan Bapak Ibu, tetangga aja nggak didoakan. Atau sekarang kalau kita nyaman semua, tetangga nyaman semua, kita kan nyaman Pak. Kalau kita nyaman sendiri, enak nggak Pak? Enggak. Makanya ketika kita berdoa Bapak Ibu sekalian, kita dahulukan permintaan diri kita. Baru orang tua kita, anak-anak kita. Nah itu, makanya kita akan urai nanti Bapak sekalian adab etika dalam berdoa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ihfazna wa ihfaz ahlana fi safarina wa hadarina wa ghaibina wa syahidina. Jamilna ya Allah, jamil auladana wa banatina wa ahlana bidawamis siha wal afiyah zahiran wa batina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.